kamu pergi ke India, kalau kamu pergi sampai ke Kutub Utara, kalau kamu menyuruh ada umat muslim di situ, kau bilang bacakan Al-Fatihah, dari mulai ujung dunia sampai ke ujung dunia, tetap Al-Fatihah itu bunyinya sama. Karena apa? Karena Nabi Muhammad SAW menerima wahyu, menyampaikan kepada pengikutnya, itu menggunakan bahasa Arab, yang dimana tidak pernah dirubah bahasa Arab itu. Beda terjemahan. Nah, Yesus menerima firman dari Tuhannya, dia menyampaikan kepada muridnya menggunakan bahasa Aramaik, otomatis mereka di situ menggunakan bahasa Aramaik. Karena Yesus memang orang dari situ. Lah, kalau John turun, kalau John turun bingung, karena dia harus cari tahu kira-kira bahasa Yunani ini dari mana. Mencet ya ke alamak. Berserak-serak nya di sini. Astagfirullah. Tolong dulu. Bersihin dulu. Aduh, udah bau ini. Berhambur tai. Bang Dio, sebentar Bang Dio. Bentar ya. Halo Nomboru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Kalau kamu pergi ke India, kalau kamu pergi sampai ke Kutub Utara, kalau kamu menyuruh ada umat muslim di situ, kau bilang bacakan Al-Fatihah, dari mulai ujung dunia sampai ke ujung dunia, tetap Al-Fatihah itu bunyinya sama. Karena apa? Karena Nabi Muhammad SAW menerima wahyu, menyampaikan kepada pengikutnya, itu menggunakan bahasa Arab, yang dimana tidak pernah dirubah bahasa Arab itu. Beda terjemahan. Nah, Yesus menerima firman dari Tuhannya, dia menyampaikan kepada muridnya menggunakan bahasa Aramaik, otomatis mereka di situ menggunakan bahasa Aramaik. Karena Yesus memang orang dari situ. Lah, kalau John turun bingung, karena dia harus cari tahu kira-kira bahasa Yunani ini dari mana. Mencet ya ke alamak. Berserak nya di sini. Astagfirullah. Tolong dulu. Bersihin dulu. Aduh, udah bau ini. Berhambur tai. Bang Dio, sebentar Bang Dio. Bentar ya. Halo Nomboru. Ada anaknya Nomboru namanya si John. Tadi dia naik. Mencret dia Nomboru. Nomboru. Tolong dulu Nomboru, bawalah dulu kita Nomboru. Tadi di sini. Itulah akibat terlalu banyak makan babi kalian. Ya, bawa dulu ke sini Nomboru ya. Ya sudah, bersihkan, kurang ajar. Mencret, bersihkan dulu kau. Mencret kau hijau-hijau semua kayak makan babi kau. Itulah Nomboru hijau-hijau, baru tahu aku rupanya dia makan daun ubi tumbuk. Baru dia datang ya Nomboru ya, bersihkan dulu bok kali tehnya, kurang ajar. Ini Nomboru, ya suruh dia ya. Jangan naik kau, bersihkan dulu tehmu John. Ajar kau John ya. Berak kau tidak mau cebok kau di sini kau.
Makanya ya pelajarannya buat kalian teman-teman Kristen, kalau kalian mau bertanya saja, jangan sok-sok paten kalian bahas Al-Quran. Nggak bisa kalian baca itu. Nggak Sok bisa. paten pula kalian. Sok paten kalian, sok-sok tahu kalian tentang Al-Quran. Kau pikir ini room kaleng-kalengnya ini? Room master ini bos. Makan dan nubi tumbuh berak ke warna hijau di sini. Pengajar kau John. John, naik kau John. netizen terbahak-bahak di bawah Kak Nora. Mana John itu mana? Udah terberak-berak dia Bang Bonar, mencret dia mencret. John, jangan turun lah John. Udah Mana, John? telepon dari mamanya, nomor itu. Gue bilang nomor bawalah 2 anak kau kesini kurang ajar itu. Rupanya nomor itu bilang, kusuruh dia kasih makan babi. Kenapa dia main HP? Kau disuruh kasih makan babi, kau main HP pula di sini kau. Kurang ajar kau ya. Kak Nora, bentar. Aku dengar suara hati Kak Nora. Oh mak, si John aja mencret, cemana aku nih? Si John aja mencret, cemana aku di sini katanya. Si John aja mencret, cemana aku di sini katanya. Mr. Bean. Berjetar Mr. Bean. Kalau Mr. Bean ini unitarian ya kan? Mr. Bean, kapan kau mau sahadat kau? Jangan lama-lama nanti jadi kayak si John kau mencret kau di sini. Kapan kau mau sahadat, Dek? Istri. Tergantung istri. Kok tergantung istri? Emang istri kau bisa menjamin kau masuk surga? Nanti lebih bubar lagi. Mr. Bean, kau tengok tadi si John kan? Mencret dia waktu dia tahu ternyata dia bahlul kitab. Datang Islam memaparkan bahasa Arab tanpa adanya terjemahan bahasa Indonesia. Saya suruh dia paparkan bahasa ketika Yesus menerima firman, bahwa dia betul-betul adalah penerima kitab Injil yang menggunakan bahasa Aramaik dan dia dikatakan ahlul kitab. Ternyata dia bahlul kitab. Kau main-main sama saya kau John. Mencret kau kan? Tanyakan sama siapa yang membawa kitab itu kan? Ya Allah, sakit perut gue. Bahasa Yunani itu nggak nyambung daripada rumus. Dia pun nggak tahu. Kak Nora dia pun nggak tahu dari mana kitabnya datang. Nggak tahu juga. sama seperti ini lihat, sama seperti Sapurata tadi kan. Iya. Tapi Makanya Sapurata masih enak. iya, Sapurata enak makanya jangan petantang-petenteng sok-sokan bawa Al-Qur'an. Ini siapa ini? Al-Quran. Si framing. Mencret ini pasti kalau surat Al-Maidah tadi ya, Al-Maidah. Oh, habis dia. Iya, Al-Maidah. Al-Maidah. Ini pasti nggak bisa. Pas naik mencret. Bangga kali. Wih, petantang petenteng dia naik. Wah, pasti nggak bisa dijawab ini, nggak bisa dijawab. Dia udah aku bilang dari awal dia kan. kenal dirimu bang, makanya dia bilang coba bacakan artinya apa. Waktu kamu bacakan, gak usah kamu bacakan. Waktu bang dia paparkan open cam, terdiam dia di situ, mati aku ini. Mas yang Baca dalam hati kan, oh mak mati lah aku. Siapa kulawan ini mati lah kita tadi kasih. dia turun kan dia jeda dulu. Itu langsung dapat WA, dia seklik kan. Pendeta yang bilang ini, Kima kau John turunlah kau, babinya kau. Enggak, yang aku paling geram itu gini kak. Kan maksud aku begini tadi kan dia kan pasti dia bawa dari narasi lain kan. Dia bilang ini tertulis di Al-Qur'anmu. Terus dia buka buku. Aku tahu itu bukan Al-Qur'an. Kita kan tahu Al-Qur'an yang mana yang bukan Ya, gitu kan. dia buka buku. Beda katanya kan, kok beda Coba katanya. ya tunjuk sampulnya. Yang ditunjuknya sampul Iqra, kurang ngajar. Dia baru belajar alif Dikiranya- batasa. Dikiranya kita Iqra itu baru belakangan kemarin sore itu. Kami dulu belajar kalau kalian mau tahu ya buat Kristen di bawah. Kami dulu belajar pakai Al-Qawaid Al-Baghdadiyah. Iqra itu baru belakangan muncul dari Muhammadiyah, Kiai Muhammadiyah. Tapi kami belajar juga. Jadi kami sudah hafal itu sudah kami hafal
Udah hafal di luar kepalanya itu. Kau kasih lihat sampulnya, sampul Iqra pula dikasih lihatnya, alamak matilah kau. Mencret kau kan, mencret. Sakit perutku ketawa. Netizen di bawah ketawa terus. Dia dapat WA tuh dari pendetanya. Aki malah kau, kupikir pintarnya kau menghantam orang itu. Gak kau tengok rupanya ada si Dio Pratama di situ. Turun bang, langsung terjun dia. Turun dia langsung. Bun, gini bun. Gini bun, dibuka ya kan? Hah. Yang ditengok kan sama Bang Dio kan? Ditengoknya lagi bukunya dah tuh kan? Ditengoknya kok beda katanya kan? Kok beda? Aduh mak malu lah aku nih, kata malu aku nih katanya kan? Mari kita sama mamanya. Mamanya bilang gini, John Baby, kurang ajar. Disuruhnya bekas makan baby. Mari kau pulang ke TikTok, kau sosok baik bahasa teteh Al-Quran. Kau jadi kau pribadi saja kau loak. Dari mana mama tahu? Di telepon aku sama si Nora, mencet juga kau di situ anjing kau. Mamanya bilang begini kan orang. Mamanya bilang begini, John, kau itu bahlul kitab, sok-soknya bahlul kitab kau di situ, matilah kau. Tidak ma, disuruhnya aku bilang. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Ternyata aku Rabb. tantang mereka ahlul kitab ini siapa? Ternyata aku pikir kita mak. Bodoh loak, kita tuh yang bahlul kitab. Dia tahu. Aja Oten mau alih Ini kita siapa? apa? Ya Allah ya Rabbi. Ya, halo Bang Bram. Di mute bang. Murid ini, murid si siapa? Loading, Bang Loading ini, murid Bang Loading. Bang Bram, di mute bang. Dia ada. Bang itu bang. Bang itu tadi Bang ke mute bang, Bang Bram ke mute, buka mute. Mute dibuka bang. Nah, suaranya nggak kedengaran bang. Mute dibuka mute. Nggak kedengaran dan ada ke siapa tuh? Bang. Wah, apa nggak dengar juga pula? Aneh-aneh ya. Aneh-aneh nih Oten ini ya. Ya kan, dipikirnya mau naik nih. Dipikirnya kan wah, mau kubantai muslim nih ya kan. Bang Bonar, Bang Bram Dia nggak tahu lo buka mute weh. Moderator, dia buka mute. Bukan Kak Nora dia bukan nggak tahu buka mute. Dia mikir itu, ini kalau ku buka mute ku mati lagi di bandar di sini. Balbal di sini. Si John pikir tadi kan mau naik ke pantai muslim. Aku tanya nih kan. Aku lah ahli kitab. Capek. Aduh. Bang, buka mute-nya bang, botak. Udah buka Noise dia, dia Bang. cuman Noise dia, tidak bisa bun. HP-nya bermasalah ini HP-nya. Apa ini ngomong botak nih? Bang, nanti bang bulan Agustus baru kita lomba ikut makan kerupuk bang. Simpan dulu bang, itu lomba makan kerupuknya nanti ya bang ya. Oke bang, abang agama apa? Abang Kristen ya bun. Sholat atau abang? Abang agama apa bang? Agama begini? Gini? Hah? Apaan sih? Gini bun. Dia ini bukan dia yang bisu bun, tapi HP-nya yang bisu gitu loh. HP-nya yang bisu.
arah boleh. Tapi bagusnya 2 arah sih. Kan enak. Yang kayak tadi tuh, wah mau ku bantai muslim nih, mau ku bantai. Aja dia ku bantai. Keok deh. Masih di bawah John itu John. Oh John. Balul. Balul kita ngaku ahli kitab jam. Aduh. Jadi gini ya. Tiga rumpun bahasa Semit. Ibrani, ya dah. Ibrani, Aramaik, dan Arab. Nah itu 3 rumpun bahasa. Yunani nggak masuk. Masuknya dari mana Yunani? Baru sosokan ahli kitab. John. Aduh. John. Nah John. Aduh. Ada si John, nggak mau lagi lah aku naik di atas komalnya Bunda Nora katanya. Dibal-bal aku di atas katanya. Ya itu baru dasarnya kan. Belum menuju ke yang lain-lain nih tentang definisi ahli kitab kan gitu. Ahli kitab kan gitu. Itu aja dulu lah. Dari rumpun bahasa Semit itu kan. Saudaraan kata kan gitu. Bahasa gitu. Udah Yunani gak nyambung tuh ahli kitab. Ketawa. Aduh, John. Selamat malam. Sebenarnya Iya, ya, malam, Pak. Bang Bonar. Malam. Sebenarnya ya, mereka Ya, tuh malam. akhirnya gini, mereka tuh tanpa mereka sadari, mereka tahu yang ahlul kitab, yang memang diberikan kitab itu dari Al-Quran loh. Selamat malam. Bener nggak? Bener nggak Bang Bonar? Iya kan? Ahlul kitab itu ternyata Yahudi dengan Nasrani. Nah, mereka taunya dari Al-Quran loh. Iya, tahu Karena di dalam, iya di dalam Tahunya Bible dari tuh mana? nggak ada dikatakan mereka tuh ahlul kitab. Nggak ada, John. Baru ngaku-ngaku. Nggak ada, mulai dari perjanjian Malam. lama. Kak, itu si Ya, John malam, dibawa, malam, Kak. Dek, malam, Dek. Ganti Malam, akun si Dek. John, Kak. Enggak. Malam. Ganti akun si John itu pakai akun user itu yang 0310 itu. Maki-maki Iya. dibawa. Ganti akun. Mana bang? Malam. Hujat jadi bawah itu tuh Allahu itu. Ayo. Ya, selamat malam. Centang satu. Baru ada yang malam Iya. nih, malam nah. Malam. Sakit hati dia. Nah, Bintang mana satu. semangat Tema malam. apa? Ya, agama apa? Tema Pak? apa? Protestan. Oh, Protestan. Abang bisa open cam? Ya bisa, tapi izinkan saya tutup kamera saja. Enggak, izinkan saya untuk mengundang Anda buka kamera. Silakan, Bang. Tidak bang. Ya. Nggak usah Abang? biarin ya. Enggak apa-apa, Pak. mainan. Santai aja, kan buka kamera. Temanya Oke. apa? Tema. Nggak Tema apa-apa. apa? Temanya adalah kenapa sampai sekarang Yesus tidak pernah mengenal agama Kristen? Dalil mana? Tunjukkan. Yang tunjukkan dalil Anda loh. Kan Anda Kristen. Anda bukan Gampang kita. dikasih tahu. Udah dijawab lah. Dia izin dulu. Dia kan belajar, tunjukkan Oh, dalilnya iya. dikasih toh. Dalilnya ada di Ulangan 6:4. Yesus kan praktisi Torah. Yesus berkata, dengarlah wahai orang Israel, Tuhan itu esa, Tuhan itu satu. Jadi Yesus itu Tuhannya satu. Begitu. Ya, kalau ada orang Yesus berkata Tuhan satu, berarti dia Yudaism, bukan Kristen. Itu dek datanya dek. Puas atau belum puas? Bang, Ya, Bang Andi saya- tolong pelan ya Bang Andi. Ya langka sekarang Kristen Bang. Puas apa tidak? Ya, cuman dari tadi saya nyimak tadi kayaknya. Oh, ini dulu, jangan Bang, cuman dulu, ini dulu Bang. tadi Anda minta dalil dikasih, puas apa enggak? Gimana? Saya nyimak dari tadi cuman. Saya nggak tanya kamu nyimak dari kapan. Hujat bang. Saya nggak nanya kamu nyimak dari kapan. Kamu minta data. Yesus itu bukan Kristen, udah dikasih tadi. Puas atau tidak itu data?
Gimana? Onde-onde. Hei. Gimana sih ini bocah? Mau nambah lagi datanya? Iya, kalau ada tunjukkan biar saya juga paham. Mau dicidun nih. Markus apa Matius 21:22 ya? Di situ berbunyi, dengarlah wahai orang Israel, hukum terutama dengarlah wahai Markus orang 12, Israel. 12, Markus 12. Apa berapa? Lupa gua. Markus 12 Nomor 11. tunggu. 12 Markus 19, 12 nomor 29. Ya, Markus Iya, 12:29. 19 sana. Ya. Markus 11. Dengarlah wahai orang Israel, Tuhan itu sesat, Tuhan itu satu, kata Yesus. Lanjut dulu ya, aku makan dulu. Gimana deh, puas? Nambah lagi? Bun, jangan lama Bun, aku mau turun nih bentar lagi. Udah momot kita di sini. Gimana deh, puas? Ade. Ya, dengar. Ya, puas itu jawabannya deh. Iya, baik. Oke, sekarang keluhan kedua, apalagi keluhan kedua? Silakan. Ya, keluhan kedua. Begini ya. Keluhan kedua. Gara-gara stadio ini keluhan kedua. Ya, kalau menurut saudara Yesus itu agama Islam atau agama ini? Dia kan asli orang Israel. Kalau menurut abang, dia itu agama Islam atau dari bangsa Israel, bang? Oke. Yesus itu bukan berkebangsaan Eropa, tapi dia berkebangsaan Palestina. Dia lahir di sana, dia punya ibu namanya Maria. Dia rajin beribadah, taat kepada perintah Tuhannya. Orang yang taat terhadap perintah Tuhan disebut Muslim. Artinya Yesus adalah Muslim karena dia taat terhadap perintah Tuhannya. Ya, baik. Kalau dari mana saudara tahu kalau dia itu rajin ibadah? Contoh salah satunya sholat. Dari mana saudara? Karena sesuai dengan apa yang di Torah. Dia kan praktisi Torah, dia taat terhadap perintah Tuhan yang ada di Torah Nabi Musa. Begitu kira-kira. Kenapa kalau memang dia mengikuti hukum Taurat, dia rajin sholat, kenapa dari bangsa Israel tidak melakukan sholat, sedangkan dia melakukan sholat? Saya nggak pernah bilang sholat, rajin beribadah, dia ke sinagog, saya nggak pernah bilang Iya, sholat. rajin beribadah salah satunya termasuk sholat juga. Dia mau sholat, dia enggak, saya nggak tahu. Yang jelas rajin beribadah, dia bersujud, menundukkan kepala, menyembah kepada Tuhan yang Maha Esa. Puas dek? Puas, apakah saudara tahu kalau dia pernah sholat? Saya nggak pernah mengatakan Yesus sholat, tapi dia bersujud dan berdoa. Sujud dan berdoa kepada Tuhannya. Kan saudara mengatakan bahwa Diam dulu kau Mr. Bin, kau minyak kelapa dulu bentar. Ini orang bertanya ini. Puas dek? Iya, puas, tapi kan saudara mengatakan bahwa dia Puas tapi pakai tapi. Iya, tapi saudara mengatakan bahwa Yesus adalah agama Islam, berarti dia... Saya nggak pernah bilang agama Islam, dia Muslim. Muslim itu patuh dan taat terhadap perintah Tuhan. Paham? Puas? Iya, paham. Makasih. Ada lagi keluhan ketiga? Iya, ada. Apa? Pikir. Keluhan ketiganya habis. Masih ada. Begini ya. Ini saya bertanya ini tentang di dalam Bible saya ya. Bukan dari ini. Bolehkah? Boleh, boleh.
Termasuk ini keluhan atau pertanyaan? Ini keluhan apa pertanyaan? Iya, bertanya bang, Bertanya. Oke, oke. Iya, Kamu Kristen apa, Kak Dek? ya, Protestan bang. Oh, Protestan. Begini bang, di dalam kekristenan Yesus adalah Tuhan kami ya bang. Tetapi saya membaca di Yohanes 17 nomor 3 itu, kenapa di situ menyebut dia utusan bang? Itu aja. Yohanes berapa dia? Yohanes 17 tuh, Dek? 17 nomor 3 bang. Nomor 3. Ini coba kau baca, Dek. Iya. Itu loh Bang Andi. Inilah hidup yang kekal itu. Itu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah dan mengenali Yesus Kristus yang Engkau utus bang. Iya, berarti dia utusan Tuhan. Yesus berkata hanya ada satu Tuhan. Kalau kamu mau hidup kekal, artinya kalau kamu hidup kekal, hidup masuk surga, hanya ada satu Tuhan. Yesus berkata, aku ini utusan Tuhan, bukan Tuhan. Puas, Dek? Oh iya, baik bang. Umpan balik menurut kamu itu seperti apa? Yesus di situ Tuhan atau dia utusan Tuhan? Iya kak, karena saya baca di Yohanes 17 nomor 3 dia utusan bang. Makanya saya Utusan bingung. tuh. Dia sebagai apa tadi? Utusan bang. Utusan. Utusan Tuhan bisa nggak menjadi Tuhan? Ya kalau secara akal sehat saya kayaknya susah bang. Susah. Berarti akalmu sehat. Pintar lu sekarang. Asal belum benar. Ada aja dulu langsung mensyaratkan anak orang belum. ada aja. Udah lama selebes, jangan lama-lama selebes Enggak. Jadi kalau sudah utusan Tuhan ya utusan Tuhan. Setuju nggak kalau kita menghormati, mencintai, menyayangi Yesus? Setuju nggak? Kita nggak boleh menghujat dia. Setuju nggak, bro? Iya, saya setuju bang. Setuju. Baik. Kita memuliakan dia, setuju ya? Iya bang. Jadi Yesus anak Maria orang mulia ya. Terus menurut kamu yang terkutuk di tiang salib siapa? Ya kalau saya belum terlalu mendalami itu bang. Kalau setahu saya itu di dalam kekristenan itu Yesus bang. Itu setahu saya bang. Tapi saya belum terlalu mendalami itu bang. Memang ada yang namanya juga diberi nama Yesus yang terkutuk di tiang salib. Tapi kalau anaknya Maria, ya Yesus yang mulia dong. Kan setuju kita, oke? Iya. Dan menurut kamu siapa yang disalib terkutuk itu? Saya kurang tahu lagi bang. Yang penting saya kalau setahu saya dari dulu sampai sekarang ini ya Yesus bang. Iya, anak Maria Yesus, kita sama-sama hormati, muliakan dia, kan gitu ya. Iya. Tuhan yang Bapa yang di surga itu memberikan karunia, melindungi dia, betul? Iya bang. Memberikan dia firman, agar dia bisa menyampaikan firman kepada Bani Israel, betul? Iya bang. Selalu dilindungi, dia nggak pernah disentuh oleh setan, kakinya nggak pernah terhantu ke batu, artinya dia selalu dilindungi oleh Bapa di surga, betul? Kemiut. Betul apa betul? Iya bang. Iya betul. Sewaktu dia mau ditangkap, dia ke Bukit Getsemani ngapain semalaman? Pernah baca nggak datanya? Coba ulang bang. Waktu dia mau ketahuan ketangkap oleh orang tentara Romawi, dia ke Bukit Getsemani semalaman dia berdoa kepada Tuhan. Betul? Iya bang. Iya bang. Ya, saking sungguh-sungguhnya berdoa, malaikat turun membantu dia berdoa. Betul? Iya bang. Isi doanya kira-kira apa? Tahu nggak? Ya begini ya bang. Saya potong sedikit bang ya. Ya, dipotong aja. Ya, tetapi saya baca di situ kenapa harus di situ? Saya belum tahu dia punya arti bang, tetapi saya baca terjemahannya begini ya bang.
dia menyebut Eli lama Bukan sabakthani itu udah disalib gimana, itu, Bang? belum ke situ dulu. Iya. Iya bang. Jangan ke situ dulu. Diberi Getsemani dulu. Oh iya bang. Isi doanya, andaikan cawan ini di Matius berapa sih itu ya? Matius 26 ya? Lu ada Bible nggak sih bro? Matius 26 35 sampai 36. 36 sampai 56. Benar ya teman-teman ya? 26 sampai 36 ya. Iya Matius 26 nomor Kalau 36. sekiranya cawan ini bentar. Ya coba bacain mau benar, bantuin. Oke, coba baca biar. Sekiranya cawan ini bentar ya. Matius 26. Ini anak mau belajar loh, Pak. Coba dibantu dia mau belajar dia. Coba baca ya. Wah, lelet juga ini. Nah ini. Maka ia maju sedikit lalu mati ya. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Nah di sini dia sujud nih dan berdoa, katanya, ya Tuhanku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kau kehendaki, yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Tuh, Matius 26 nomor 39, itu dia sujud situ. Dia maju sedikit, baru dia sujud. Berarti kalau dia lihat di situ ya seperti sujud menyembah kepada Tuhan. Kalau di kita tuh kayak sholat gitulah. Tapi kalau di kita ya sujud. Jadi terus kalau di situ kalau dilihat dia maju sedikit kayaknya dia imam tuh. Dia imam kayak di Muslim tuh kalau kita lagi ini imam maju kan kayak gitu ya. Lanjut. Kalanya pergi. Mana sih murid pergi? Iya gue Mental mungkin. ditinggalin mau. Aduh. Mana sih murid gue pergi? Intinya kalau anak-anak itu kita kasih sepanjang yang mau belajar. Erik, Di respon dulu, ada yang baru naik. Erik, monitor. Iya. Ya. Erik, Kristen apa Islam? Kristen. Kristen. Gimana? Ada yang mau ditanya atau mau di dua arah nih? Atau mau Suruh bertanya? jelaskan dulu itu Atau mau ditanya? gambarnya ada orang tua sama anak bocah, siapa itu? Ah, gimana bang? Foto profilnya tuh itu ada anak kecil digendong apa sih itu? Siapa sih di situ? Foto. Topik itu bang benar? Coba suruh terangin tuh. Kenapa bang? Itu di foto profilnya itu kan tuh suruh terangin siapa aja tuh. Oh iya. Itu gimana bang? Yang di foto itu di pitch itu apa itu? Matius itu. Itu enggak? Hah? Matius saya Alkitab itu. Aduh, kurang dengar. Apa bang? Saya Alkitab. Ayat Alkitab. Oh, Iya. apa itu? Bunyinya apa itu? Bang, Apa artinya? tunggu selesaikan tadi dulu bang. Oh iya, gimana? Tadi Bang Andi ini naik lagi nih si siapa? Centang nih. Ya terusin Tentang dulu Bang, Matius benar. tadi 26. Iya jelasin itu, Matius jelasin. berapa bang? Matius berapa tadi? Matius 26 nomor 39 tuh. Nah, di situ kan Matius Yesus ya. berdoa tuh. Jadi kayaknya dia di situ waktu mau penangkapan tuh takut dia. Makanya di situ dia berdoa, dia maju sedikit. Tapi kalau dilihat di situ dia maju sedikit lalu berdoa karena pada waktu itu dia lari ke menghindar ke Taman Getsemani itu dia bersama murid-muridnya gitu loh. Kalau di dalam ini saya kasih narasi aja ya. Kalau di Saya dalam baca dulu, Islam saya baca dulu. ya Matius 26 nomor 39 coba. Iya, baik. Di sini maka ia maju sedikit lah. Itu kah? Bukan? Itu. Matius 26 nomor 39 coba. Iya. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki.
Jadi cawan itu beban. Cawan itu diartikan beban. Jikalau sekiranya beban ini, jadi dia ini kan waktu pengajaran itu kan dia menghindar nih. Waktu pengajaran itu kan. Nah, jadi di situ dia itu maju sedikit, lalu dia bersujud. Jadi kalau kita lihat itu kayak semacam kalau di Islam tuh, kalau misalnya kita sebelum sholat nih ya, sebelum apa? Kalau misalnya ada yang mau imam, ya dia yang maju. Kayak gitu kayaknya kelihatan. Karena waktu dia menghindar itu, dia ada bukan cuma sendiri itu, sama murid-muridnya tuh. Baru dilanjut ada berjaga-jaga ya kan dari situ. Nah baru situlah turunlah malaikat kalau nggak salah ya, kayak gitu. Jadi kayak you tadi bilang ya. Tadi you bilang tadi you kata tadi kok dia Tuhan, tetapi di Yohanes 17 nomor 3 dia itu utusan. Jangankan itu, Bung. Ada juga di Matius 11 nomor 25 dia bilang begini, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Kan gitu. Nah, berarti dia memang bukan Tuhan. Dia hanyalah utusan daripada Tuhan itu sendiri. Dan dia pun berpesan kepada. Jadi menurutmu siapa Tuhan? Tunggu dulu sedikit. Jadi saya lanjut ya sedikit ya kepada Bang Centang nih. Yang inti poin kayak yang saya lihat ya. Ada beberapa data yang dia mengatakan dia akan pergi di dalam Yohanes 6 nomor 17 dan nomor 8. Yohanes 6 nomor 7 dan nomor 8. Dia akan pergi, baru roh penghibur atau roh kebenaran itu akan datang. Dan Yohanes 16 nomor 8 tuh kalau tidak salah dia berkata roh ini akan menginsapkan dunia dan akan memberitakan hal-hal yang akan datang. Baru di dalam Yohanes 16 nomor 13 dia bilang begini, roh kebenaran ini akan datang, dia akan berkata sesuai apa yang dia dengar. Jadi roh kebenaran ini siapa yang harus dicari, ini siapa dia gitu loh. Kalau dilihat ini dari narasi Yesus di sini, ini nabi nih. Karena dia roh kebenaran ini berkata sesuai apa yang dia dengar dari Tuhan gitu loh, bukan dari iblis ya atau dari manusia, enggak. Dari Tuhan. Yang dimaksud Yesus di sini. Kan gitu. Nah, gitu. Oke, itu dulu ya. Nah, ini siapa lagi? Erik atau Bang Andi mau ke Centang dulu ini? Gimana tadi? Nah, gimana Bang? Tadi gini loh, ini ada ini kan kita Kristen ya. Dia gini Bang, dia bilang begini, Centang ini. Dia bilang kok di Bible saya yang saya tahu, dia bilang sih yang saya tahu Yesus itu Tuhan. Tetapi setelah dia baca katanya Yohanes 17 nomor 3, ternyata di situ Yesus itu utusan, kan gitu. Iya, Bang. Nah, makanya saya bilang bukan cuman data itu pula, banyak. Misalnya di dalam Matius 11 nomor 25, Yesus bersyukur kepada Tuhan langit dan bumi. Markus 12:29. Sema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan itu Esa. Yohanes 5 nomor 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku itu adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Kan gitu, sama seperti Yohanes 12:49-50. Aku diperintahkan untuk berkata-kata, berarti aku diperintahkan untuk penyampai firman. Sama seperti Yohanes 17 nomor 8. Itu utusan pastinya, bukanlah Tuhan. Kan gitu. Nah, mungkin udah jelas ya, Dek. Banyak sebenarnya. Yesus itu Banyak, bukan cuma kalau bicara tentang Bagaimana? Yesus, dia tidak hanya sekedar bisa disebut sebagai hanya Tuhan. Dia all in, ya. Bisa penebus, bisa segalanya. Oh, dia menebus dosa. Oke, saya sama Erik. Erik, saya tanya, coba Anda tunjukkan di mana data Yesus berkata, dosamu telah aku ampuni. Ada nggak datanya? Nah, Coba tunjukkan ke saya. Ada jalan Coba. yang bisa sampai ke Bapa. Ya, coba. Melalui nama aku, kata Itu dia. aku. Ya, itu dia jalan dan kebenaran yang saya minta. Anda tadi kan mengatakan dia mengampuni dosa. Di mana data Yesus berkata, dosamu telah aku ampuni. Itu aja dulu. Kalau dia jalan, ya semua jalan. Nabi-nabi itu jalan. Nabi Musa jalan. Bagaimana Anda bisa kepada Tuhan sementara tidak ada utusan Tuhan daripada Musa? Bagaimana Anda bisa nyampai kepada Tuhan sementara nggak ada utusannya? Kau mau Tuhan kau cari di mana? Nggak ada utusan daripada Tuhan. Sama seperti Musa. Musa jalan untuk menuju tujuan.
sama Yesus jalan untuk menuju tujuan, sama Nabi Muhammad jalan untuk menuju kepada tujuan. Tujuan mereka itu bukan tujuan tetapi jalan, gitu loh. Jadi semua para nabi itu jalan untuk menuju kepada kebenaran. Lah, kita mengukur di sini kebenaran yang dimaksud ini apa? Apakah kebenaran misalnya Tuhan itu mati? Kebenaran Tuhan itu benar dari mana? Tuhan itu keluar dari, maaf ya, dari alat kelamin perempuan. Tuhan itu gimana ceritanya, kebenaran dari mana tuh? Coba, kalau Tuhan seperti itu. Tuhan disunat. Apa itu ceritanya? Kebenaran itu benar tuh. Bagaimana Anda bisa menarasikan tentang kebenaran kalau seperti itu? Tuhan lahir dari alat kelamin perempuan. Tuhan mati dibunuh. Bang, benar, maksudnya Yohanes 14:6 itu Yesus itu jalan supaya kamu tidak berdosa. Tapi sayangnya bukan untuk orang Indonesia loh, itu untuk Bani Israel. Artinya apa? Kalau kamu tidak ingin banyak dosa atau tidak ingin berdosa, supaya kamu ketemu Bapa di surga di zaman itu loh ya, ikuti ajaranku. Begitu kira-kira. Lanjut Bang Benar. Kepada bangsa Israel tuh sama seperti Pancasila. Pancasila berlaku aja di negara Indonesia. Kok Malaysia nggak pakai Pancasila? Sama seperti itu, dia diutusannya kepada bangsa Israel. Terus di dalam Matius 5 nomor 10 kalau nggak salah, Yesus berpesan kepada 12 murid, jangan keluar dari bangsa. Dari bangsa Israel jangan keluar. Itu dia berpesan kepada 12 murid. Karena dia diutusannya kepada bangsa Israel. Ada juga dia, jangan kau berikan roti ini kepada guk-guk. Jadi di luar bangsa Israel itu kata Yesus guk-guk, bangsa goyim. Nah, kayak gitu, kayak gimana tuh coba Rick? Coba Anda tanggapi dulu. Jadi kalau Anda berbicara itu pakai data gitu loh, pakai data, jangan cuman asumsi. Karena kan kalau berbicara tentang keimanan berarti kita berdasarkan kitab ya, berdasarkan kitab. Sama kalau kita berbicara Islam kita berdasarkan kitab kan gitu, ada dalil. Anda berbicara harus pakai data dong. Nggak gitu, jangan dia mengampuni dosa lah. Di mana Yesus berkata, dosamu telah aku ampuni? Coba Anda bisa tunjukkan ke saya. Itu aja dulu. Bang, di Matius 9 nomor 5 Bang. Tapi dosamu bukan ku ampuni, tapi diampuni Bang. Udah, itu datanya tuh. Matius 9 nomor 5 sampai nomor 6 Bang. Ya udah, centang satu lagi aja Bang Benar. Kayaknya nih anak ini sehat nih. Ya gimana Bang? Iya Bang. Halo, cek. Jadi Rick, gini Rick, kalau Anda berbicara itu pakai data, misalnya kayak gini ya. Aku tanya, di mana Yesus berkata dosamu telah aku ampuni? Kalau di Quran jelas, di Quran surat Al-Imran ayat 31. Di situ jelas Allah mengampuni dosa, menghapus dosa. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Itu jelas. Allah Maha mengampuni dosa dan menghapus dosa, itu jelas. Nah, kau kata tadi Yesus mengampuni dosa, mana datanya? Yesus cuma berkata dosamu telah diampuni, bukan aku ampuni. Bagaimana dia mengampuni dosa sementara dia minta kepada Bapa? Dia berdoa kepada Tuhan. Gimana ceritanya? Dia diperintahkan untuk menyampai firman. Bagaimana dia harus mengampuni dosanya? Cerita gimana itu, nggak sinkron? Itu loh. Itu kan menurutmu. Lo bukan menurutmu, itu menurut Bible lo. Menurut Bibelmu, bukan menurutku. Di mana dibilang Bible seperti itu? Ya ampun, makanya yang kutanya dulu. Di mana Yesus berkata dosamu telah aku ampuni? Coba tunjukkan dulu, ada tidak? Tadi udah dibilang Matius 5 tuh. Dosamu telah bukan aku. Dosamu telah diampuni. Bukan aku ampuni, telah diampuni.
Ngerti nggak itu bahasa? Makanya sebenarnya teman-teman Kristen ini harus khusus bahasa Indonesia, atau jangan-jangan mereka ini merusak bahasa Indonesia gitu loh. Sama Aslinya seperti itu- contoh Tuhan itu Esa, aslinya itu dibilang bahasa Ibrani. Tuhan. Coba dulu cek bahasa Ibraninya, baru jangan main Loh, bahasa bahasa Indonesia. Ibrani. Sekarang saya tanya, Bibelmu bahasa Ibrani atau bahasa Yunani? Baptis Yunani, bro. Waduh, kasihan. Makanya tuh, yuk harus belajar banyak, bro. Jangan cuman imani aja, bro. Yuk ke gereja, tepuk-tepuk tangan, nyanyi-nyanyi, lompat-lompat, tapi nggak tahu apa itu. Maksudnya tujuannya apa sebenarnya ini? Bibel ini aja kau nggak tahu. Bibelmu bahasa apa aslinya? Aneh kau ini. Udah berapa puluh tahun kau Kristen? Dengarin dulu. Bang ya, boleh saya tambah sedikit dulu Bang? Oke, silakan Bang Centang, lanjut. Gimana? Ya, baik, Bang. Di sini Bang, saya baca di bibir saya di sini juga terdapat di ini ya Bang. Sini juga saya membaca di Yohanes, terdapat di Yohanes 17 nomor 8 juga Bang. Saya baca, boleh kah Bang? Silakan. Ya. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Makanya di sini menjadi timbul pertanyaan saya dari pribadi saya begini ya Bang. Di sini kenapa harus di sini kenapa harus begini ya Bang? Mengatakan bahwa dia hanya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku Bang. Makanya saya yang menjadi pertanyaan saya di sini, berarti di sini ada dua oknum atau gimana ini Bang? Karena di sini mengatakan bahwa ini engkau adalah mengutus aku Bang. Iya, memang ada dua oknum. Karena yang memberi firman, gitu, satu oknum yang memberi firman, yang menerima firman, dua oknum di situ. Karena di dalam Yohanes 5 nomor 26, Bapa punya hidup sendiri, Yesus punya hidup sendiri. Nah, dua oknum ini. Ada dua baik, oknum Bang. di sini, bukan satu, dua di situ. Yohanes 17 nomor 8 ada dua. Iya baik Bang. Karena saya baca ini, saya kalau belum paham saya bertanya Bang. Itu saja yang saya tidak ini Bang. Iya betul deh. Di situ ada dua memang ada dua. Ada dua. Di dalam baik, Yohanes 17 nomor 8, Yohanes 12 49 50, coba Anda baca juga di situ. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Coba Anda kan bawa Bible nih. Coba Anda buka Yohanes 12 49 dan 50. Coba Anda baca, saya dengar. Silakan. Coba. Centang you baca Yohanes 12 49. Oh baik. Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya, adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.